Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu penuh semangat ya. Nah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran bab ketiga untuk kelas 11 ya, yaitu menyusun teks ceramah. Nah baik, sebelum Ibu lanjutkan ke pembahasan tentang teks ceramah, untuk materi yang lalu kira-kira adakah yang mau bertanya tentang materi itu? Jika ada yang ingin bertanya, silakan nanti kalian masukkan di GC ya. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan kita, yaitu menyusun teks ceramah. Baiklah, selanjutnya silakan lihat pada tampilan berikut ini. Menyusun teks ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikannya adalah orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Kemudian medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Ceramah merupakan teks yang berfungsi untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan kepada khalayak, juga untuk mengajak atau meyakinkan. Nah, selain itu, ada pula yang disebut dengan pidato dan khotbah. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Kemudian khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Nah, kemudian ceramah merupakan teks yang berfungsi untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan kepada khalayak, juga untuk mengajak atau meyakinkan. Teks ceramah memiliki bagian-bagian tertentu, di antaranya pembuka, isi, dan penutup. Pada pembuka, kita bisa melihat pembuka berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Kemudian bagian ini sama dengan isi dalam bagian teks eksposisi yang disebut dengan isu. Selanjutnya pada isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Kemudian penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kemudian dalam teks ceramah kita juga bisa menemukan kaidah-kaidah kebahasaannya. Dalam kaidah kebahasaan teks ceramah, yang pertama itu kita bisa menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kemudian untuk kata ganti orang pertama, yakni saya, aku. Mungkin juga kata kami apabila mengatasnamakan kelompok. Kemudian teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak, seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Selanjutnya menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya,
jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, selain itu dapat juga digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Kemudian menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Selanjutnya menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Jadi setelah mempelajari pelajaran ini, Ibu harapkan kalian mampu menyusun teks ceramah dengan baik. Terima kasih. Demikian tadi pembelajaran kita mengenai menyusun teks ceramah. Semoga apa-apa yang telah kita pelajari tadi bisa kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bisa kalian aplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.